Oke, baiklah, kita masuk ke strategi tulisan humas. Nah, dalam buku Public Relation in Practice, Flash memberikan saran untuk membuat tulisan agar lebih mudah dibaca. Jadi ketika kalian membuat sebuah tulisan humas tuh ada strateginya. Nah, misalnya kalian bisa menggunakan kata ganti seperti saya, kami, mereka, dan Anda gitu. Jadi tulisan humas itu kan biasanya ditulis dalam dalam tulisan yang formal gitu. Jadi kalian bisa gunakan kata ganti itu untuk mengganti misalnya penyebutan nama, kemudian selanjutnya diganti pakai kata saya, kami, mereka, Anda gitu. Terus saat merujuk kembali ke kata benda, ulangi kata benda atau gunakan kata ganti. Misalnya Selasa kemarin kami perusahaan yang bergerak di bidang teknologi merilis fitur baru yang bernama automation, misalnya gitu. Nah, fitur baru ini atau automation ini, nah itu kan jadi jelas, gitu. Tidak ambigu, tidak berkesan ambigu, sehingga balik lagi tadi, ketika kita harus menulis tulisan humas itu harus jelas. Lalu gunakan kalimat yang singkat dan jelas. Jadi nggak bertele-tele, cukup singkat aja untuk bisa lebih mudah dicerna sama orang yang membacanya. Terus ketika membuat tulisan, bahas satu pokok bahasan per paragraf. Nah, bahas satu pokok bahasan per paragraf. Jadi tidak campur aduk. Nah, ketika kalian membahas terlalu banyak pokok bahasan dalam setiap paragraf, nanti akan membingungkan pembaca. Sehingga cukup bahas satu pokok bahasan per paragraf. Terus, gunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Jadi ketika kita membuat sebuah tulisan humas tuh nggak perlu kita pakai bahasa yang kayak kesannya mungkin pengen menunjukkan akademis lah, bahasa yang idiom-idiom yang susah untuk dipahami, nggak perlu kayak gitu. Tujuan kita pengen membuat pembaca itu memahami apa pesan kita, sehingga pakai bahasa yang lebih mudah dipahami aja buat pembaca. Nah, tulisan atau ucapan yang sederhana, langsung, dan mudah dipahami itu lebih efektif dan bertahan lama dibandingkan dengan yang rumit dan berbelit-belit. Jadi, make it simple. Oke? Nah, ini ada suatu contoh. Misalnya ketika kalian membuat suatu kalimat nih. Nah, misalnya kalimat rumitnya kayak gini. The biota exhibit a 100% mortality response. Artinya bisa diartikan kayak mortality itu kan sesuatu yang enggak semua orang awam itu tahu gitu. Nah, itu kan bahasa ilmiah. Kalau menyangkut biota, mortality tuh. Nah, agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam, kalian bisa menyederhanakan kalimat tersebut yaitu all the fish died. Artinya bahwa 100% tadi ikan-ikannya itu mati. Nah, mati itu kan sama dengan mortality. Gitu, lebih simple dan orang awam pun juga lebih paham. Nah, penjelasan-penjelasan ilmiah itu dibuat sederhana biar orang awam itu bisa lebih banyak paham tanpa mengurangi makna. Sama halnya ketika misalnya kalian membuat suatu laporan keuangan, itu yang ditujukan untuk publik ya, laporan keuangan untuk publik, bukan laporan keuangan untuk bagian keuangan, itu beda case. Laporan keuangan yang memang dipublish untuk publik luar. Nah, daripada menggunakan kalimat-kalimat
yang susah dipahami, nah make it simple aja, make it simple, cari padanan kata yang lebih familiar bagi orang. Nah, gitu. Nah, kemudian ini ada sebuah pidato nih dari Presiden Amerika. Misalnya dia pengen mengumumkan, we are endeavoring to construct a more inclusive society. Inclusive society. Apa sih inclusive society? Nah, kalimat inclusive society itu kan sesuatu yang susah gitu untuk dipahami. Nggak semua orang itu tahu makna dari inclusive society, masyarakat yang inklusif. Nah, lebih mudah untuk dipahami ketika Presiden Roosevelt itu dia mengucapkan kalimat dalam speech-nya, we're going to make a country in which no one is left out. Nah, kalimat tersebut itu sifatnya lebih membumi, pesannya lebih sampai ke semua kalangan, gitu. Jadi nggak ada kalimat-kalimat atau pakai idiom yang susah untuk dipahami. Nah, lalu kita masuk ke how to make journalism news. Jadi gimana sih cara untuk membuat penulisan berita dalam jurnalisme. Jadi salah satu PR dari seorang tim humas itu mereka kan harus membuat news release, artikel, berita, dan lain-lain. Kita harus paham bahwa ketika kita mau bikin berita yang diliput media, artinya kita harus paham bagaimana teman-teman reporter itu mereka membuat sebuah berita. Nah, dalam penulisan berita itu harus dibedakan dengan penulisan misalnya esai, penulisan speech, dan lain-lain. Kalau kita menulis berita, kita harus menganut yang namanya piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu yang pertama kita harus efisien kata dalam jurnalisme. Nah, kenapa harus efisien? Karena misalnya berita itu diliput oleh media misalnya koran, majalah, itu space untuk pemberitaan itu kan terbatas. Nah, ketika kita bisa efektif dalam membuat sebuah berita, otomatis berita kita itu bisa masuk ke dalam space media mereka gitu. Sehingga setiap kata itu harus efektif dan tidak mubazir. Kita nggak perlu membuat kalimat yang berbunga-bunga, tapi kita bisa membuat kalimat yang to the point aja. Terus dari aspek pembaca pun, ketika kita membuat kalimat yang berbelit-belit, pembaca akan kehilangan minat di awal. Mereka tidak akan bertahan sampai akhir artikel. Padahal informasi yang kita pengen suguhkan itu, kita pengen mengajak pembaca itu mengikuti seluruh tulisan kita, gitu kan? Kalau misalnya dari awal tulisan kita nggak menarik, ya udah kita akan kehilangan atensi dari pembaca. Nah, karena itu biasanya dalam penulisan jurnalisme itu news, informasi penting harus disampaikan di awal, gitu. Lalu kita menggunakan struktur piramida terbalik. Kalau novel itu kan klimaksnya di akhir. Nah, kita nggak mau bikin sesuatu yang sama kayak novel itu. Artinya, dalam berita, klimaks atau fakta penting itu justru harus diletakkan di awal. Nah, itu disebut dengan leads atau teras berita. Nah, setelah itu baru kita masukkan informasi-informasi lainnya secara menurun sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nah, lalu yang ketiga, kita bicara soal lead atau teras berita. Nah, lead ini umumnya terdiri dari 1-2 paragraf, menjawab unsur 5W plus 1H. Misalnya, lead ini kita bikin, The Walt Disney Company today announced today it had seen actress Felicity Jones to star in Rogue One, the first of a series of Star Wars adventures to be released in 2017. Nah,
Dalam satu kalimat itu ada sekitar 30 kata. Nah, dari satu kalimat pembaca udah tahu informasinya, siapa, apa, kapan, dan mengapa itu penting. Dari satu kalimat aja. Nah, itu disebut lead. Biasanya diletakkan di awal kalimat. Yang keempat, relevansi dengan PR. Nah, relevansi dengan PR. Jadi, ketika kita membuat suatu berita, itu harus mudah dimengerti, langsung ke inti, dan bisa menarik perhatian media serta pembaca. Terus ini, nih ada yang namanya piramida terbalik ya. Jadi teknik menulis yang kita itu menempatkan informasi penting di awal untuk menjaga minat pembaca dan menyampaikan pesan dengan cepat dan efektif. Gaya ini itu tidak cuma penting dalam jurnalisme, tapi juga biasanya kita bisa pakai ketika kita membuat news release. Atau bahkan kalau zaman sekarang itu, kalau ini kan dalam bahasa jurnalisme itu kan piramida terbalik. Kalau dalam segi konten di media sosial dalam bentuk video, kita punya istilah namanya hook. Hook itu kayak pancingan. Jadi 3 detik awal atau misalnya 5 detik awal itu mengulas apa yang pengen kita sampaikan. Oke, next nanti mungkin aku akan menjelaskan lebih dalam bagaimana cara pembuatan konten humas ketika kita mau ngepost ke sosial media. Nah, kalau ini contoh tulisan news. Misalnya kita bikin sebuah siaran pers. Nah, Universitas Syahid gandeng Google Indonesia kelar pelatihan kecerdasan buatan untuk mahasiswa. Jakarta, Universitas Syahid hari ini mengumumkan kerjasama strategis dengan Google Indonesia. Nah, ini kan udah menjawab siapa ini melakukan apa, kerjasama sama siapa, Google Indonesia, kapan, hari ini kapan, berarti 26 April. Nah, kerjanya dalam bentuk apa? Menyelenggarakan pelatihan intensif. Nah, pelatihannya itu apa? Kecerdasan buatan AI. Nah, targetnya siapa? Mahasiswa berbagai program studi. Nah, ini kapan? Programnya bisa dimulai tanggal 25 Mei. Nah, berapa peserta yang bisa ikut dalam kegiatan tersebut? Nah, 500 peserta. Nah, ini satu kalimat tapi sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan penting, sehingga ini yang dinamakan leads. Nah, ketika kita mau bikin suatu rilis news, itu kita harus menganut piramida terbalik seperti itu tadi. Terus ada yang namanya newsworthy. Jadi ketika kita mau mengirimkan sebuah press release, itu kan nggak semua media itu mau meliput atau mempublikasikan rilis yang kita kirimkan ke media. Nah, ada yang namanya newsworthy. Jadi, apakah berita itu layak untuk diberitakan? Itu namanya newsworthy. Ketika misalnya kita mengirimkan berita yang menarik nih bagi media, karena mereka kan tiap hari media itu pasti dapat news release dari berbagai perusahaan. Kalau misalnya kita nggak berhubungan baik dengan media itu, misal kita hubungannya ya B aja, misal kita pengen nih melakukan event itu dipublikasikan sama misalnya media Indonesia atau Kompas atau Tribun. Nah, tetapi kita nggak punya newsworthy dari segi berita itu. Berita kita tidak cukup menarik untuk diberitakan, otomatis media juga males kan. Nah, lalu apa aja sih topik yang dianggap media itu sebagai newsworthy? Nah, menurut Profesor Linda Morton, ini ada 5 topik. Misalnya yang pertama, ada impact besar. Jadi berita yang punya pengaruh besar nyata terhadap banyak orang itu biasanya disukai sama media. Misalnya, suatu perusahaan meluncurkan aplikasi baru yang mempermudah akses pelayanan publik, atau perusahaan membuka ribuan lapangan pekerjaan.
Nah, media ini akan tertarik karena apa? Karena dari segi pemberitaan, orang itu akan mendapatkan impact yang lebih banyak, lebih luas. Ya, misalnya, Universitas Syahid membuka 1000 lowongan pekerjaan. Otomatis orang di zaman sekarang yang butuh lowongan pekerjaan, mereka akan tertarik dengan berita tersebut, sehingga media tertarik untuk melakukan peliputan terhadap berita kita. Nah, kemudian oddity, keunikan atau keanehan. Nah, ini biar merujuk pada suatu peristiwa yang tidak biasa, mengejutkan atau belum pernah terjadi. Misalnya, pelanggan ke 1 juta mendapat hadiah mobil, atau mahasiswa yang lulus dari di wisuda ke 53 Universitas Syahid lulus dengan usia 14 tahun pada program magister. Nah, itu kan sesuatu yang unik gitu. Karena biasanya mahasiswa S2 itu usianya ya 20 tahun ke atas gitu. Tapi ini 14 tahun itu kan sesuatu yang anomali, yang unik. Nah, kita sebagai PR harus pandai-pandai melihat keunikan apa yang pengen kita tonjolkan dari sebuah berita. Misalnya, kita menggelar wisuda nih. Universitas Syahid menggelar wisuda. Lalu kita pengen media itu meliput wisuda kita. Tetapi kalau nggak ada segi keunikan dari wisuda tersebut, media juga nggak mau kan ngeliput kita. Nah, otomatis keunikan apa yang bisa kita tonjolkan? Nah, misalnya ketika wisuda ke-52, ternyata ada Menteri Perdagangan yang istrinya itu wisuda juga pada saat itu, wisuda magister. Terus kita bikin drama. Nah, dramanya apa? Nah, tiba-tiba aja Pak Menteri memberikan bunga kepada istrinya, ngasih surprise. Nah, itu kan unik, sesuatu yang nggak biasa, oddity. Nah, lalu ada konflik. Nah, kemudian ada yang namanya konflik atau kontroversi. Jadi, berita yang menyangkut atau berisi perbedaan pendapat, ketegangan, atau mengulas isu-isu yang kontroversial. Misalnya, Universitas Syahid membentuk tim anti kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman. Nah, isu kekerasan seksual ini kan lagi isu yang kontroversial gitu, sehingga media itu tertarik untuk mengangkat ini karena ternyata ada kampus loh yang concern terhadap isu ini gitu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk membangkitkan emosi pembaca dan jadi perhatian media karena menggambarkan dinamika sosial. Sebenarnya konflik ini yang sekarang ini banyak kita temui di para konten kreator. Jadi mereka untuk mendapatkan engagement atau view yang banyak, mereka para konten kreator membuat sebuah video-video yang kontroversial. Misalnya mereka bikin konten nih, berapa harga outfit lo? Nah, ternyata harga outfitnya puluhan juta. Nah, itu kan sesuatu yang kontroversial gitu. Atau misalnya berapa budget lifestyle lo tiap minggunya, berapa budget ngopi lo. Nah, ternyata sekali ngopi itu habisnya sampai jutaan. Itu sesuatu yang uncommon gitu. Nah, itu membuat suatu kontroversi. Tetapi ketika kita case-nya ini PR, kita pengen membuat image baik positif di masyarakat, ya kita bikin suatu kita angkat suatu isu kontroversial yang dia ranahnya positif. Nah, meskipun bad news is a good news kalau dalam jurnalisme, tetapi ketika kita masuk ke ranah PR, tetap image positif itu yang harus kita bangun. Jangan karena kita pengen mendulang popularitas, lalu kita membuat sebuah kontroversi yang memang kita mungkin secara
exposure, dapat pemberitaan yang banyak, tetapi secara image mungkin kita akan tercoreng. Nah, terus yang keempat, known principle, tokoh terkenal atau berpengaruh. Nah, jadi kehadiran seorang tokoh dalam news itu sangat penting. Semakin penting tokohnya, semakin besar peluang beritanya dipublikasikan. Kayak tadi, misalnya dalam suatu wisuda itu kan suatu event yang ya gitu-gitu aja lah, nggak semua media mau memberitakannya. Tapi ketika ada tokoh penting hadir, misalnya ada Pak Presiden hadir, memberikan sambutan, nah itu menjadi suatu nilai berita yang menarik gitu. Lalu proximity atau kedekatan dan ketepatan waktu. Semakin dekat dengan dan relevan secara geografis dan waktu semakin penting. Misalnya ada kegiatan kampus yang bertepatan dengan hari pendidikan. Ini kan mau Mei. Nah, ketika ada acara event kampus yang mengangkat hari pendidikan itu, di saat yang sama ini adalah hari pendidikan, maka media nasional juga semakin mau untuk mempublikasikan kegiatan tersebut. Nah, semakin banyak elemen ini yang dimiliki, semakin tinggi pula kemungkinan news release kamu diangkat. Jadi misalnya kalian bikin suatu press release, tapi kita bingung nih, kira-kira media itu mau nggak sih ngeliput kita. Nah, tetapi kalau misalnya tingkat newsworthy-nya ini tinggi, misalnya dari 5 elemen ini, kita ada nih 3 elemen yang memenuhi, nah maka media ini juga semakin mau juga, semakin possibility-nya untuk mempublish berita kita itu semakin tinggi. Oke, kita masuk ke penulisan.